Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Mas Romi, tadi sudah dikatakan katanya tidak hanya all out tapi juga all in. Ini berarti sudah legowo ya, kader P3 tidak bisa mendampingi Mas Ganjar dalam Pilpres 2024. Lalu siasat yang dibawa P3 seperti apa kalau kadernya tidak ada yang kemudian menjadi representatif? Baik, Mas Romi, bisa diaktifkan audionya, Mas? Belum terdengar Mas Romi, mohon izin. Boleh di-unmute dulu Mas Romi? Baik. Baik, saya ingin ke Mas Hanta Yuda dulu sambil menunggu Mas Romi untuk bisa memperbaiki lagi audionya. Mas Hanta, kalau kita lihat nanti untuk kedepannya seperti apa nih? Untuk kita masih menunggu satu kejutan lagi dari Prabowo Subianto yang masih menentukan pilihannya di antara dua pasangan yang sudah ada saat ini, Anies Baswedan Mohamad dan juga Ganjar Mahfud. Ya, saya kira ini akan berhitung kembali ya, hari-hari yang mengkalkulasi baik isunya berpasangan Mas Gibran ini antara Pak Prabowo dan partai koalisinya, kemudian juga Pak Jokowi, pasti ini akan mempertimbangkan kembali. Kalau misalnya tadi pertanyaan Alfa terkait dengan respon Pak Prabowo ya dengan pasangannya. Karena mengambil Mas Gibran ini kan seperti pisau bermata dua. Dia punya potensi memecah basisnya Mas Ganjar di Jawa Tengah dan PD Perjuangan. Tapi kalau tidak berhati-hati, terlalu tinggi gamblingnya, risikonya juga bisa membuat pergi basis masa yang Pak Prabowo di Jawa Barat. Itu harus dihitung, lebih banyak pergi atau lebih banyak datang. Yang kedua, dari sisi koalisi memang Mas Gibran bisa menjadi solusi jalan tengah memecah kebekuan. Tapi di saat yang sama juga bisa memicu, menstimulus terkristalisasinya, terkonsolidasinya kekuatan-kekuatan kontra Jokowi. Belakangan misalnya ada dari koalisi perubahan bisa ditambah PD Perjuangan. Nah, itu juga bisa mengganggu persepsi publik. Yang ketiga, kalau misalnya Gibran dianggap menjadi Pak Jokowi, karena Mas Gibran adalah putra Pak Jokowi, betul. Tapi Gibran kan bukan Jokowi. Kalaupun misalnya bisa dikapitalisasi dari sisi jaringan kekuasaan, relawan, dan lain sebagainya, satu sisi itu kelebihannya, tapi di saat yang sama kan harus diukur eskalasi bagaimana respon publik terhadap isu politik dinasti, terhadap soal kompetensi dan pengalaman. Nah, kalau ini terus bergulir, eskalasinya naik, akan mengganggu citra Pak Jokowi, lama-lama juga mengganggu persepsi publik dan mengganggu legitimasi politik Pak Jokowi. Dan kalau itu terjadi, maka mengganggu mesin politik yang akan mendukung Pak Prabowo. Jadi saya kira harus dievaluasi. Nah, jadi itu saya kira hari-hari yang sangat menentukan. Menurut saya belum tentu diambil ya dalam perkembangan hari per hari. Nah, yang kedua, Alpat, dari sisi tiga hal yang sangat menentukan peta kompetisi 4 bulan sampai 5 bulan ke depan, yang seperti saya katakan ada 3 lumbung penentu. Satu lumbung kewilayahan tadi, Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, Pak Ganjar Jawa Tengah. Nah, Jawa Timur menjadi penentu. Mas Anies juga mengejar sana saling Ganjar dan Prabowo. Yang kedua adalah dari segmentasi NU, itu suka tidak suka menjadi wilayah perebutan. Karena yang terasosiasi NU 50%, dan terakhir basis pemilih Jokowi yang approval ratingnya 70 sampai 80%. Siapa yang bisa menyasar itu berpotensi memenangkan pertarungan. Kalau kita bicara masalah di Jawa Tengah, Mas Hanta, kalau kita lihat saat ini suara-suara di Jawa Tengah ini sebenarnya suara-suara dari pendukung Pak Joko Widodo yang pendukungnya Ganjar atau suara pendukung PDIP sebesarnya saat ini? Kalau dari analisa Anda? Saya kira pertama sebelum Pak Jokowi di sana memang sudah dikenal kandang banteng. Jadi sebelum musim presidennya Pak Jokowi di sana PD Perjuangan memang sudah kuat. Ketika Ibu Mega, eranya Pak SBY dan seterusnya, harus diakui itu adalah basisnya PD Perjuangan. Yang kedua, ditambah lagi sekarang kekuatan PD Perjuangan semakin kuat, ada faktor Pak Jokowi, tidak bisa dipungkiri. Nah, karena itu kalau saya ditanya apakah mungkin kalau Gibran menjadi wakilnya Mas Ganjar, Pak Prabowo akan menggerus suara Mas Ganjar? Saya kira iya, sulit untuk tidak mengatakan tidak menggerus. Tapi apakah bisa mengalahkan Mas Ganjar? Menurut saya sulit. Karena di sana partai ID-nya PD Perjuangan sangat kuat, yang terasosiasi kekuatan di PD Perjuangan sangat kuat. Makanya mungkin menjadi pertimbangan bagi Pak Prabowo kalau tujuannya mau mengambil dari Jawa Tengah, betul dapatnya sebanyak apa, jangan sampai yang Jawa Barat justru lebih banyak perginya. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu diantisipasi ya, sama. Kalau misalnya ketika Pak Prabowo mengambil Mas Gibran, itu akan diantisipasi oleh PD Perjuangan. Jadi saya kira risikonya sama, dan sekarang ini pilihan bagi Pak Prabowo mengambil Jawa Tengah Mas Gibran,
atau Jawa Timur. Jawa Timur ada nama Kofifa, ada Pak Erick Thohir meskipun dari luar Jawa tapi punya lumayan kedekatan dengan NU dan punya basis Jawa Timur. Nah, Alpat, saya sedikit saja ingin bagi data, selain tadi soal Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pemilih NU yang terrepresentasi 50% itu di data survei kami terakhir itu, di Ganjar itu sebarannya 43%, selisihnya tidak terlalu jauh ke Prabowo 39%, baru ke Anies 16%. Artinya kan mepet ini. Pertarungannya ada di sana. Pak Mahfud itu NU. Nah, Gibran bukan NU. Mungkin Pak Prabowo punya pendekatan ke NU dan sebaik kalau memilih Mas Gibran. Yang kedua, dari basis pemilih Pak Jokowi, yang puas dengan kinerja Pak Jokowi itu sebarannya ke Mas Ganjar 43%, ke Prabowo 36%, dan ke Anies 17%. Nah, ini jadi tantangan bagi Mas Hasto dan Mas Ganjar kalau sekiranya Mas Gibran menjadi wakil Pak Prabowo. Pak Prabowo bisa menyasar pemilih Jokowi ini yang sekarang lebih banyak ke Mas Ganjar tipis sedikit 43%, ke Prabowo 30%. Itu bisa berbalik kalau misalnya pemilih Gibran bisa diambil dari pengaruh-pengaruh Jokowi. Tapi sebaliknya yang NU-nya Pak Mahfud lebih kuat seperti yang saya katakan tadi. Dan terakhir pemilih 2019 yang lalu, sebarannya sekarang pemilih Pak Jokowi 2019 yang lalu itu 64% ke Ganjar, 20% hanya ke Prabowo, 12% ke Anies. Kalau ke pemilih Pak Prabowo lebih banyak ke Pak Prabowo kembali 70%, lari ke Anies hanya 20%, ke Ganjar hanya 6%. Artinya apa? Poinnya pemilih Jokowi sekarang banyak ke Pak Ganjar. Nah, begitu misalnya Pak Prabowo mengambil Gibran dengan pengaruh Pak Jokowi, mungkin di sini ada potensi terdegradasinya. Jadi ada plus minusnya ya, ada yang pergi dan kurang. Karena itu analisanya, kalkulasinya harus matang dan cermat. Jangan sampai yang datang tidak lebih banyak daripada yang pergi. Baik, Mas Hanta. Mas Hasto, kalau tadi kan belum jadi makan mie rebusnya sama Mas Gibran, masih ada yang ingin diperbincangkan. Tadi juga sudah dibahas soal etika politik bagi partai-partai yang akan berhadapan dengan PDIP. Tapi kalau ternyata Mas Gibran tetap diambil untuk mendampingi Prabowo, gimana PDI? Legowo kah, Mas Hasto? Politik ini digerakkan oleh nilai-nilai kebaikan, oleh etika dan moral. Ketika untuk kontestasi, apalagi terkait dengan pemimpin bangsa dan negara, dilakukan dengan menerobos pagar rumah tangga orang tanpa permisi misalnya karena ambisi kekuasaan, karena kita paham Pak Prabowo memang mencoba ya bagaimana proses di dalam mewujudkan seluruh ambisi kekuasaannya, dan itu kan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat bergabungnya PAN, Golkar, dan PKB di Museum Proklamasi. Itu kan dicatat oleh rakyat. Jadi buat kami berpolitik itu harus dengan niatan yang suci, niatan yang baik. Maka mengapa kami sama P3, sama NU, Muhammadiyah itu juga sangat klop, apalagi digabungkan dengan Perindo, kekuatan udara UMKM-nya dengan Hanura. Politik kebenaran ini yang kami yakini. Di kantor DPP PD Perjuangan tertulis Satyam Eva Jayate. Pada akhirnya kebenaran akan menang. Sehingga kami tegak lurus. Kami meyakini bahwa masyarakat merindukan keadilan. Masyarakat merindukan sosok yang bersih, sosok yang visioner, sosok yang mampu hadir tidur di rumah rakyat, bukan sosok yang ambisi dengan segala cara. Sosok yang punya nilai-nilai kemanusiaan, nilai kebaikan yang memancar dalam dirinya. Yang oleh Bu Mega dikatakan sosok yang tergetar perasaannya ketika melihat penderitaan rakyat. Itulah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Apalagi Pak Sandi tadi yang dikatakan, beliau sangat legowo, beliau visioner, beliau tadi bergabung hadir, beliau tadi malam kami temuin mengatakan ini keputusan yang tepat dan akan bergabung di dalam kekuatan arus bawah, kekuatan yang mengembalikan semangat reformasi untuk memperbaiki tatanan kehidupan negeri ini. Maka kami nggak pernah berbicara dana, kami nggak pernah berbicara logistik. Ada calon yang karena ambisinya mengeluarkan triliunan untuk menjadi calon wakil presiden, itu pun belum ada kepastian. Prof. Mahfud MD 1% pun tidak keluar karena ini punya niatan yang baik. Sehingga berbagai niatan baik yang dibaca oleh Bu Mega, oleh Pak Mardiono, Bang Oso, Pak Haritanu, inilah yang akhirnya menyatukan antara pemimpin dan rakyat. Mana ada calon yang bisa tidur di rumah-rumah rakyat. Ini keyakinan kami, maka kami bergerak. Kami bergerak, dan sejarah selalu mencatat sosok-sosok pahlawan karena perjuangan, karena pengorbanannya, bukan karena pengkhianatan.
Baik, kita tangkap poinnya. Saya ingin bertanya langsung, kalau gitu tadi Mas Romi belum bisa menjawab. Sudah bisa bergabung lagi ya Mas Romi ya? Oke, Mas Romi. Apa sudah mendengar suara saya? Ya, sudah jelas. Sudah bisa Silakan, didengar? kalau begitu saat ini bagaimana kemudian, di mana nanti peran P3 dalam membesarkan kekuatan Ganjar Mahfud di Pilpres mendatang? Ya, yang pasti bahwa pasangan Ganjar Mahfud ini kan pasangan nasionalis religius yang merupakan dua pilar Republik ini agar NKRI tetap berdiri dan lestari. Kami selaku partai yang memang membasiskan diri pada kekuatan Islam, pada kekuatan religius, memang terus berupaya untuk mensosialisasikan Mas Ganjar ya, memang yang merupakan keluarga besar P3 juga, karena mertua beliau adalah ketua P3 selama 19 tahun di Purbalingga, kepada basis-basis kami di kantong-kantong pondok-pondok pesantren, Baik. di majelis-majelis taklim, yang memang itu bukan hanya basis P3 saja tentunya, tetapi juga basis-basis kelompok-kelompok religius di seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan warga Nahdien. Tetapi terlepas daripada itu, kita tahu persis bahwa keikhlasan seorang pemimpin itu akan menggerakkan pengorbanan pendukungnya. Kita tahu persis Mas Ganjar dan Pak Mahfud adalah seorang yang memiliki integritas, orang yang lurus, orang yang baik. Kebaikan mereka ini nanti akan memancarkan energi sukarela yang akan dilakukan oleh para pendukungnya dan menggerakkan pergerakan spontan untuk memberikan dukungan kepada mereka, dan energinya kami dapatkan sejak pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Mega pada siang tadi. Hari ini banjir pujian, kalau kita lihat pada saat siaran live itu di beberapa media, kanal YouTube itu semuanya memberikan pujian, kebaikan, dan dorongan serta dukungan. Bahkan ada beberapa kelompok dari IKMA ya, Ikatan Keluarga Madura, kita tahu persis Pak Mahfud juga merupakan warga etnis Madura, yang semula mendukung calon lain, kemudian langsung menyampaikan secara terbuka dukungannya kepada pasangan ini. Baik. Itu tentunya merupakan sebuah spontanitas yang nantinya akan terus bergulir agar Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini kita harapkan betul-betul bisa menang dalam satu putaran. Baik, kita tunggu nanti tinggal mendaftarkan diri. Selamat beradu gagasan, strategi, dan juga pemikiran dalam pesta demokrasi. Terima kasih Bapak-Bapak semua, Mas Hasto, Mas Romi, dan juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu semua.